Ya pemirsa, dari informasi lainnya, tangis Astrid, istri Uya Kuya tak terbendung saat mengingat rumahnya yang hancur dan habis dijarah massa. Ya, dalam video yang diunggahnya, Astrid mencurahkan isi hatinya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Pasca rumahnya dijarah dan Uya Kuya dinonaktifkan menjadi anggota DPR, Astrid, istri Uya Kuya, mencurahkan isi hatinya. Lewat sebuah video, Astrid tak kuasa menahan tangis, menceritakan rumah yang ia bangun bersama sang suami adalah hasil kerja kerasnya selama di dunia hiburan, kini dijarah massa. Dengan berderai air mata, Astrid mengungkapkan rasa sakit hatinya lantaran bukan hanya harta bendanya yang hilang, tapi juga suami yang menjadi korban fitnah. Uya yang duduk di sebelah sang istri juga seolah menahan tangis dan mencoba menguatkan sang istri. Masyarakat apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Sebelumnya dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara beberapa waktu yang lalu. Uya menyampaikan telah memaafkan para penjarah rumahnya dan tak akan membawa ke ranah hukum. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dan Astrid menjadi salah satu rumah yang dijarah oleh massa buntut dituding ikut berjoget saat sidang DPR, seolah tidak prihatin dengan kesusahan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perumahan atau tempat tinggal. Ya, keresahan generasi muda ragu menikah karena tidak mendapat kredit program perumahan. Ya, persoalan utama di Jakarta menurut Pramono, banyak anak-anak muda yang mau menikah tapi tidak berani karena persoalan perumahan. Ia mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan untuk memperoleh hunian atau perumahan sangat sulit. Pramono menyebut program gagasan Presiden Prabowo Subianto soal 3 juta rumah menjadi momentum yang pas. Subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membuat warga berani membeli rumah dan segera menikah. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kebetulan ada film bagus yang namanya Home Sweet Loan yang menggambarkan bahwa memang untuk memperoleh hunian atau perumahan itu sangat sulit sekali. Sehingga program yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini, sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Bisa warga Jakarta mengakui bahwa harga hunian di Jakarta dan sekitarnya kian tak terjangkau. Dan hal itulah yang membuat sebagian anak-anak muda enggan menikah sebelum benar-benar mapan. Dan berikut tanggapannya. Menurutku valid sih sejujurnya. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Bahkan itu patokannya untuk ukuran UMR Jakarta loh, gitu. Nah sebenarnya mungkin ketakutan banyak para Gen Z sih salah satu tidak bisa membiayai hidupnya sendiri ya.
Tapi kalau misalnya dengan ada subsidi rumah dengan bunga 5%, tergantung sih dari tipe rumahnya, karena aku aja yang sebagai Gen Z udah pengen yang murah, pasti pengen yang bagus, ya nggak sih? Nah itu paling sih. Kalau dari aku pribadi ya, tanggapannya itu sebenarnya bervariatif ya, lebih ke diri sendiri sih. Kalau dari saya pribadi itu lebih ke kayak mungkin banyak banget nih pengeluaran-pengeluaran yang emang dibutuhkan ketika menikah gitu. Karena kayak dari saya pribadi gitu kan, lebih memilih untuk mengejar karir dulu nih daripada untuk menekuni untuk berumah tangga, kayak gitu sih paling. Untuk yang menikah? Benar itu benar banget, karena kan sekarang itu rumah rata-rata di atas 1M kayak gitu ya, terus juga mahal, terus kebutuhan pokok juga mahal kayak gitu. Kalau berdasarkan yang saya alami juga ya, karena emang umur saya juga udah umur matang untuk menikah sih sebenarnya ya. Emang berdasarkan ekonomi sekarang sih valid Mas kalau menurut saya ya. Karena ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi, sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu, saya ragu juga sih bakal tercapai untuk dapat hunian. Makanya wajar aja sih kalau banyak anak-anak muda yang milih untuk nggak menikah dulu sebelum ya settle lah. Ya, pemirsa, Faris Rustam Munaf atau Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Faris Rustam Munaf dan Faris RM dengan pidana. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Ya, sementara itu sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang digelar dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Menjadi berita ini diekstrak dan dituliskan nama dia. 2 kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, Lisa Mariana tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. 2 jam kemudian Lisa Mariana telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun setelah keluar dari pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Sementara keinginan second opinion tersebut terganjal oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tersebut. Saya tidak mengerti
Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa Buat tahu saya kan jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Pemirsa, suar militer Zionis Israel meneror warga Gaza, Palestina. Ya, serangan diklaim Israel untuk melumpuhkan Hamas. Ya, puluhan suar militer Israel meneror warga Gaza dan ledakan sempat terdengar saat suar dijatuhkan di wilayah Sheikh Radwan, wilayah utara kota Gaza. Serangan ini merupakan bagian dari militer Zionis Israel yang mengeluarkan pernyataan bahwa dalam beberapa hari berikutnya serangan ditingkatkan berdasarkan info yang ada dengan tujuan melumpuhkan infrastruktur dan melemahkan Hamas. Ya, sementara itu kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror terjadi sehari jelang keberangkatan tim global Sumut Flotilla yang menantang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalang dibalik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah ya, pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota komite pengarah Global Sumut Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunisia, Ahmad Tasori Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, serangan Israel kembali menyasar wilayah Gaza. Korban tewas berjatuhan termasuk anak-anak. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Rosalyn Chiu. Saya Fazilah Kayunisa. Dan saya Togi Sangga pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye. Serangan tanpa henti terus dilancarkan oleh Zionis Israel di kota Gaza, Palestina. Sejumlah lokasi padat penduduk termasuk tenda pengungsian dan perumahan warga dibombardir melalui serangan udara dan drone Israel. Asap tebal membumbung dari kamp pengungsian dan komplek perumahan yang diserang oleh Israel. Gedung-gedung hancur memaksa para pengungsi untuk kembali mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Di kamp Nusairat Gaza Tengah, sebuah rumah warga menjadi sasaran. Akibatnya beberapa anak mengalami luka yang serius. Hal serupa juga terjadi di kawasan Deir al-Balah, di mana sebuah drone militer Israel menyasar sekelompok warga Palestina dan menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia, termasuk anak-anak. Acara ini dipersembahkan oleh